Kali ini kita akan lagi-lagi melanjutkan I'm Reno the Demon God Lucky part 13 nya. Oke, jadi part ini dimulai dengan scene original dari komiknya. Jadi artinya scene ini nggak ada di novelnya gitu ya. Dimana setelah Caroline kemarin sudah menginvestigasi Linji dengan hasil yang cukup tidak terbayangkan ya oleh Caroline itu sendiri. Di sini diceritakan Caroline sudah melaporkan hasil wawancaranya tersebut kepada Elder Council. Dan si Elder Council saat itu juga cukup dibuat sadar lah kalau mereka sepertinya lebih baik menyetujui permintaan Joseph tersebut. Kemudian Caroline juga menemui Joseph untuk melaporkan bahwa Elder Council ini sudah menyetujui permintaannya dan mempersilahkan Joseph ini untuk memberikan pedang kandelanya kepada Linji. Yang dimana hasil tersebut sebenarnya sudah diperkirakan ya oleh Joseph. Jadi Joseph ini dalam hati memang pasti nanti begitu gitulah. Karena memang Joseph sudah sangat percaya lah bahwa bagaimanapun mereka menginvestigasi Linji pasti mereka ujung-ujungnya juga tercengang si Elder Council ini. Nah, si Joseph juga kemudian bertanya kepada Caroline ini bagaimana rasanya dibantu oleh Linji. Karena Joseph merasa saat itu Caroline ini cukup berubah gitu ya. Yang biasanya pendiam, hari ini vibe-nya ceria dan penuh dengan senyuman. Jadi dugaan Joseph pasti Caroline ini sempat mendapatkan bantuan atau petua-petua dari si Linji. Nah di situ Caroline kemudian menjawab bahwa dia bukan hanya dibantu tapi melainkan sudah dirubah 180 derajat kehidupannya oleh si Linji. Yang hal ini sebenarnya ada kaitannya dengan ending part kemarin yang aku bilang nggak jelas itu. Tapi nggak terlalu penting lah, intinya Caroline ini berubah gitu aja karena dibantu Linji. Nah sehingga perubahan ini juga sempat memikat hati si Cloud yang juga merasa Caroline berubah dari yang awalnya pendiam tadi sekarang lebih bisa berbaur dengan orang lain di Secret Tower. Kemudian Joseph yang melihat Cloud sepertinya tertarik dengan Caroline menyarankan muridnya tersebut untuk setidaknya bergerak lah ya melakukan sesuatu. PDKT apa gimana gitu supaya tidak menyesal nantinya jika keduluan disikat oleh orang lain, si Caroline-nya. Akhirnya mendekatlah si Cloud ini kepada Caroline dengan alasan Cloud ini mau mengecek urusan White Wolf. Padahal ya sebenarnya cuma modus doang. Namun karena si Caroline sendiri juga sudah punya kekuatan baru atau si soul gazing dari Linji kemarin, jadi dia bisa melihat jiwa Cloud yang sebenarnya penuh dengan lope-lope kepada dia. Dan sampai sini tidak dijelaskan lagi kabar mereka berdua ini. Karena di novel juga setauku sih nggak ada ya hal per-PDKT-an antara Cloud dan Caroline ini. Oke, Shin kemudian berpindah ke Joseph yang bersiap memberikan pedang kandelanya kepada si Linji. Di sini Joseph sempat mengenang mendiang istrinya yang bernama Daria Abraham atau Daria yang sudah meninggal, di mana mereka dulu berjuang bersama dari sama-sama Radiant Knight sampai juga berjuang membesarkan si Melissa. Nah saat itu teringat oleh Joseph percakapan mereka mengenai kutukan kandela yang dari situ sebenarnya sudah mulai merenggut sedikit-sedikit ya performa dari si Joseph ini. Mulai adalah 1-2 kali halusinasi yang dialami oleh Joseph. Yang hal tersebut cukup membuat Daria ini peduli dengan Joseph gitulah. Dia sempat menyarankan Joseph ini untuk melepas pedang tersebut kepada orang lain. Tapi saat itu memang kondisinya belum ada penerus yang sanggup untuk mewarisi pedang tersebut. Dan saat itu Daria juga tahu kalau terus-terusan begitu maka Joseph sendiri yang akan gugur nantinya atau koet gitu ya. Meskipun Joseph juga berkata bahwa dia ini sebenarnya tidak takut mati, namun lebih takut kalau dia nanti tidak bisa memberantas kejahatan. Jadi sangat bijaksana sekali lah intinya si Joseph ini. Sehingga karena memang tidak ada pilihan lain, maka Daria saat itu hanya mengatakan kepada Joseph, kalau nanti ada kesempatan suatu hari nanti Joseph bisa menghilangkan kutukan tersebut. Nah Daria ini berharap Joseph akan mengambil kesempatan tersebut tanpa mempertimbangkan bijaksana atau tidaknya keputusan tersebut. Jadi semata-mata demi kebaikan si Joseph sendiri gitu ya. Tidak perlu memikirkan keadilan dan lain-lain tadi. Jadi mungkin karena itulah ketika Joseph bertemu dengan Linji dan melihat ada kesempatan ya untuk memindahkan kepemilikan pedang kandelanya kepada Linji, Joseph dengan senang hati menerima kesempatan tersebut demi kebaikan dirinya sendiri atas saran dari mendiang istrinya yang sudah meninggal gitu. Nah singkat cerita, ketika Linji ini seperti biasa ya melewati hari normalnya dengan tidak ada pelanggan sama sekali di tokonya, dia sedikit membuka buku pelanggannya dan menyadari kalau seharusnya sudah waktunya si Joseph ini mengembalikan buku yang dia pinjam yang berjudul A Little Prince. Dan juga tentunya memberikan jawaban ya tentang tawaran Linji kemarin, di mana Linji ini menawarkan jasa spesialis penyakit batin kepada si Joseph atau jasa psikiater lah intinya. Nah saat itulah ketika Linji memikirkan Joseph ini, kemudian datang si Joseph dengan membawa pedang kandelanya yang dibungkus seonggok kain. Seonggok. Yang saat itu Linji mengira
apakah mungkin Joseph ini membawa sebuah hadiah untuknya seperti pelanggan-pelanggannya yang lain ya sebelumnya? Si Wilde dengan Gargoyle dan Dreamcatcher-nya, juga si Doris dengan Mawarnya. Kebanyakan dari mereka membawa sebuah hadiah. Apakah Joseph ini juga membawa hadiah gitu ya? Nah, setelah proses mengembalikan buku Little Prince-nya, mereka lalu sedikit ngobrol tentang kondisi Joseph. Yang kata Joseph, alhamdulillah kondisinya ini baik, tidurnya juga nyenyak dan bisa rileks berkat buku dari si Linji. Nah, sampai sini tentunya Linji masih mengira Joseph ini mengalami PTSD atau stres sebagai tentara veteran yang mengganggu psikologinya kemarin. Lalu ngomong-ngomong tentang PTSD ini, Linji kemudian menanyakan keputusan Joseph terkait tawarannya kemarin, yang kemudian dijawab oleh Joseph dengan memberikan pedang kandelanya kepada Linji. Sambil Joseph ini berkata, inilah keputusanku, sambil ngasih pedang gitu ya. Yang tentunya membuat Linji cukup bingung apa hubungannya ngasih sebuah pedang ini dengan keputusannya tentang konsultasi psikologinya si Linji. Apakah mungkin pedang itu cuma sebagai hadiah atau apa gitu ya, atau cuma guyonan. Tapi setelah Linji melihat ekspresi Joseph yang serius dan Joseph sendiri juga bukan tipe orang yang bercandaan, sepertinya memang pedang itu diberikan sebagai jawaban atas tawaran Linji kemarin. Tapi di sini Linji masih bingung apa maksudnya ini. Nah, setelah itu Linji pun melihat dengan seksama pedang yang dibawa Joseph tersebut, di mana cukup mewah penampilannya ini, dengan panjang 1,3 meter, dihiasi emas dan permata, dan bahkan selongsongnya aja, sarung pedangnya ini ya, itu punya ukiran yang sangat mewah dan bisa dibilang sebuah karya seni yang indah lah. Sehingga Linji menyimpulkan sepertinya pedang semacam ini bukan pedang buat perang, atau tidak mungkin lah dibawa ke medan peperangan, tapi lebih ke pedang sebagai seremonial atau pedang yang melambangkan status lah, bisa dibilang mewakili entah itu pengalaman Joseph atau tanggung jawabnya, kehormatan gitulah ya. Jadi bukan pedang yang dipakai untuk praktikal. Dan itu bisa saja jika Joseph ini berasal dari keluarga bangsawan militer yang sudah dididik tentang tanggung jawab, keadilan dan sebagainya itu dari kecil. Dan itu bisa dilihat dari si Melissa, si anaknya Joseph, yang dari penampilannya saja sudah menunjukkan ya kalau dia bukan dari keluarga biasa. Apalagi Linji juga tahu kalau Joseph ini sangat ketat mendidik si Melissa dari curhat-curhatannya si Melissa kemarin. Jadi intinya dengan Joseph memberikan pedang tersebut, artinya Joseph ini ibaratnya sudah menyerahkan kehormatan dan status militer keluarganya lah kepada si Linji ini. Nah, lalu apa hubungannya dengan tawaran psikologi Linji sebelumnya? Nah, mungkin dengan menyerahkan pedang tersebut, Joseph ini sudah tidak lagi memikirkan status militer di keluarganya. Sehingga otomatis beban Joseph ini menjadi lebih ringan ya, karena sudah membuang beban status tersebut. Ya mungkin saja hal tersebut dipacu oleh penurunan status keluarganya. Karena kan di zaman sekarang sudah jarang ada perang gitu ya. Jadi status militer itu mungkin hanya jadi sebuah nama belaka untuk keluarganya si Joseph. Dan untuk mempertahankan kelangsungan keluarganya, mungkin mau tidak mau mereka harus belok, mencari jalan yang lain dan meninggalkan jalan yang lama. Nah, itu menurut si Linji. Nah, setelah ditanya kembali oleh Linji apakah Joseph ini yakin dengan keputusannya, karena kan hal tersebut sudah menjadi turun-temurun ya, sudah sangat lama di keluarganya ini. Jadi setidaknya Linji ini merasa harus mengkonfirmasi kembali. Nah, lalu Joseph menjawab bahwa dia yakin dan mantap dengan keputusannya tersebut, dan Linji pun menerima pedang tersebut dengan senang hati. Nah, kemudian diangkatlah pedang tersebut oleh Linji untuk dilihat-lihat dari dekat untuk mengagumi keindahan pedangnya gitu ya. Dan menariknya, pedang tersebut dirasa oleh Linji cukup ringan ketika diangkat hanya dengan menggunakan satu tangan saja. Sehingga saat itu Linji makin yakin kalau pedang itu hanya sebuah pedang yang melambangkan status belaka, bukan pedang yang memang dibuat untuk perang. Nah, namun di sisi lain, pemandangan tersebut membuat Joseph sangat tercengang, Pak. Karena meskipun pedang tersebut ukurannya cukup normal ya untuk sebuah pedang, hanya 1,3 meter, tapi materialnya ini berasal dari Dream Realm, menurut keterangan dari si Joseph. Sehingga seharusnya pedang ini sangat berat, sampai bahkan makhluk tingkat destruktif sekalipun seperti Joseph ini harus mengeluarkan tenaga besar hanya untuk mengangkatnya jika tidak menggunakan aether. Namun saat itu Joseph juga tidak merasakan sama sekali aether yang keluar dari tubuh Linji. Namun tetap saja Linji ini bisa memegang pedang tersebut hanya dengan satu tangan saja. Dan tangan yang lain malah sibuk mengelus-ngelus pedangnya gitu. Nah, karena Linji juga suka dengan pedang tersebut dan ingin melihatnya lebih jauh, kemudian dia bertanya kepada Joseph apakah dia bisa membuka sarung pedangnya. Dan hal tersebut langsung membuat Joseph hampir kena serangan jantung. Karena sebenarnya kekuatan Candela itu sepenuhnya keluar jika sarung pedangnya ini dibuka.
Jadi awalnya pedang Candela ini tidak punya selongsong gitu ya. Lalu kemudian diberikan selongsong atau sarung pedang oleh Secret Tower, yang sekaligus sarung pedang tersebut untuk menekan kutukan Candelanya. Nah, kenapa kutukan Candela ini bisa sekuat itu? Nah, diceritakan di sini setelah Elf Candela menusuk dirinya sendiri dengan pedang tersebut, jiwanya kemudian tersegel ke dalam pedang tersebut. Dan dikisahkan Elf Candela ini juga bukan hanya kuat ya, bahkan dia ini bisa menyaingi seorang dewa. Jadi bukan hanya makhluk tingkat supreme belaka lah, tapi bisa dibilang divine entity. Lalu dikisahkan juga di satu era, Candela sempat bertempur dengan seorang dewa, namun sayangnya dia ini kemudian gagal. Jadi dia memendam rasa amarah tersebut, sehingga tidak ada satupun orang yang sanggup mengendalikan kutukan Candela tersebut. Sekalipun Radiant Knight yang sudah melewati tahap pelatihan khusus selama bertahun-tahun, tetap tidak sanggup sepenuhnya melawan kutukan tersebut, yang pada dasarnya memang berasal dari kemarahan Candela itu sendiri. Nah, ini ada dijelaskan di part 4 tentang kemarahan Candela ini. Kalian bisa cek di situ kalau mungkin lupa. Nah, sehingga balik lagi ya, ketika sarung tersebut dibuka oleh Linji, kutukannya ini akan langsung meluap-luap berusaha memakan jiwa si pemegang pedang. Dan kutukan ini juga sangat ganas gitu ya. Jika si pemegang ini tidak punya jiwa yang kuat, maka dia akan langsung menjadi gila di tempat. Dan untuk seorang Radiant Knight seperti Joseph ini, bahkan ada sebuah SOP yang mengharuskan Joseph ini untuk memakai perlengkapan khusus terlebih dahulu sebelum membuka pedang Candela tersebut. Atau bahkan untuk memegangnya saja sebenarnya harus ada SOP-nya. Nah, tapi yang ada di pikiran Joseph saat itu, ya udahlah ya, Linji ini kan bukan makhluk sembarangan. Jadi Joseph mempersilahkan Linji akhirnya untuk membuka pedang tersebut. Tapi katanya harus hati-hati, kata si Joseph. Dan di sini Linji justru berpikir sungguh baik sekali si Joseph ini menyuruh dia hati-hati. Mungkin karena pedangnya ini tajam gitu ya, jadi harus hati-hati. Nah, kemudian dibukalah pedang tersebut yang membuat Linji seketika terkesima lah dengan keindahannya. Apalagi di situ juga ada sebuah karakter yang tidak dikenal atau tulisan tidak dikenal terukir di bilah pedangnya. Jadi jiwa-jiwa folklore atau jiwa-jiwa explorer Linji ini tidak sabar untuk menelitinya. Namun di sisi lain, di sini Joseph mulai melihat kutukan Candela yang dijelaskan berbentuk seperti ular keluar dari sebuah kristal yang ada di pedang tersebut. Jadi ada sebuah kristal yang berbentuk segi empat seperti layangan, dan kutukan Candela itu keluar dari situ dan berusaha melahap si pemegang pedangnya atau si Linji ini. Yang saking kuatnya kutukan ini, bahkan si mawar dan gargoyle ini bergidik merinding, Pak. Dan Joseph tentunya juga panik saat itu menyaksikan kutukan tersebut mulai merayap mendekati tangan Linji. Namun di saat yang sama, Linji sendiri ini justru tidak melakukan apa-apa. Malahan dia ini sibuk mengamati pedangnya sambil senyum-senyum sendiri. Dan bisa bilang saat itu adalah saat paling menegangkan di hidup Joseph. Bahkan pertarungan mati-matiannya dengan Guilde 2 tahun yang lalu seperti tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemandangan yang saat itu dia lihat. Nah, sampai akhirnya Joseph ini melihat ada sebuah bayangan dari belakang Linji, yang semakin lama bayangan tersebut menjadi semakin besar, melebihi 3 meter. Dan Joseph sendiri juga tidak tahu ya apa makhluk tersebut, yang pasti sesuai instingnya, makhluk tersebut bisa membuat Joseph menggigil ketakutan dan merasa pusing hanya dengan melihatnya. Nah, setelah itu makhluk hitam tersebut menjulurkan sebagian kecil tubuhnya ini ke samping Linji dengan berbentuk seperti sulur gitu. Kecil dengan banyak sekali mata, yang para mata ini menatap ke kutukan Candela. Lalu makhluk hitam tersebut masuk ke kristal segi empat tadi yang tempat kutukan Candela tadi keluar. Nah, di sini Joseph kemudian merasa seperti menyaksikan dua dewa yang sedang bertempur di toko buku kecil pinggir jalan tersebut. Bukan bertempur, lebih tepatnya pembantaian ya. Karena ketika makhluk hitam di belakang Linji tadi masuk ke kristal Candela, kutukan Candela ini menjadi ketakutan dan berusaha kabur, Pak. Meskipun konfliknya saat itu tidak mengeluarkan suara ya, namun Joseph ini bisa merasakan seberapa takutnya kutukan Candela tersebut berusaha bertahan hidup dari sergapan si makhluk hitam di belakang Linji tadi. Katanya seperti scene film thriller di mana orang berlari ketakutan dikejar pembunuh sebelum akhirnya orang tersebut tertangkap dan koid juga pada akhirnya. Nah, itu sama seperti kutukan pedang Candela tersebut di pandangan si Joseph. Nah, setelah kematian kutukan Candela ini, yang disadari oleh Linji adalah kristal yang ada di pedangnya atau kristal segi empat tadi. Menurut Linji, awalnya kristal tersebut gelap, tapi kemudian tiba-tiba menjadi lebih terang warnanya. Jadi dia berkata kepada Joseph, awalnya kukira pedangnya kotor, tapi sepertinya memang desainnya seperti itu. Gitu kata si Linji. Yang tentunya membuat Joseph lagi-lagi cukup tidak menduga ya dengan apa yang dia saksikan.
kutukan yang tidak bisa Secret Tower atasi selama bertahun-tahun dan menewaskan banyak sekali Rada Knight. Di toko kecil pinggir jalan seperti ini, kutukan tersebut dihilangkan begitu saja dengan gampangnya. Bahkan Lin Ji ini menganggap kutukan itu hanya sebatas pedang yang kotor katanya. Dan kutukan yang awalnya Joseph bayangkan sebagai kekuatan yang sangat kuat ya, yang Joseph sendiri merasa tidak mungkin dia ini bisa mencapai kekuatan tersebut, rupanya hanya secuil dari kekuatan si Lin Ji. Bahkan Lin Ji ini belum keringetan sama sekali. Itulah betapa syoknya si Joseph menyaksikan pertarungan antara dua entitas yang bisa dibilang seperti dewa ini ya, di pandangan si Joseph. Nah, setelah itu, karena Lin Ji cukup suka dengan pedangnya yang dianggap punya nilai seni yang indah, sebagai hadiah Lin Ji ini kemudian mengatakan kepada Joseph akan memberikan satu buku secara gratis. Dan Lin Ji menawarkan Joseph ini apakah dia mau mencari buku sendiri, browsing buku sendiri. Karena sebenarnya Lin Ji ini ingin pamer gitu ya, seperti kepada Caroline kemarin. Sayangnya saat itu Joseph menolak tawaran Lin Ji dan berkata lebih baik Lin Ji yang memilihkan buku untuknya. Karena Joseph juga takut kalau dia nanti salah memilih buku, seperti si Caroline lah intinya. Tapi kan Caroline sudah terlanjur jadi ya udah. Yang dimana keputusan Joseph ini membuat Lin Ji cukup terkejut saat itu dan sempat menghela nafas panjang juga karena kecewa tidak bisa memamerkan koleksi-koleksi bukunya. Tapi Lin Ji di sini merasa tidak masalah juga karena itu artinya Joseph sudah percaya dengan rekomendasi dari Lin Ji. Dan bisa saja nanti akan menjadi seperti Pak Wilde yang ketagihan meminjam buku-buku dari tokonya si Lin Ji. Otomatis Lin Ji dapat duit gitu ya. Nah, namun si Joseph yang melihat Lin Ji menghela nafas panjang tadi justru berpikir mungkin Lin Ji ini kecewa dengan kekuatan para Radiant Knight yang koit cuma gara-gara kutukan semacam itu tadi yang bisa dibereskan oleh Lin Ji sendiri hanya dengan beberapa detik doang gitu tadi ya. Nah, lalu balik lagi Lin Ji kemudian memberikan sebuah buku berjudul Stellar Moment of Humankind di pandangan Lin Ji ya, yang tidak dijelaskan juga bukunya ini berisi apa sebenarnya. Hanya saja Lin Ji kemudian berkata kepada Joseph bahwa buku itu cukup susah untuk dipahami oleh Joseph. Jadi anggap saja isinya seperti novel karangan sebuah peradaban lain yang hilang. Dimana maksud Lin Ji ini karena buku tersebut berasal dari bumi, jadi Joseph ini pasti akan susah memahaminya. Jadi anggap saja sebagai peradaban lain yang hilang. Sebuah cerita fiksional gitu ya. Nah, sampai sini agak membingungkan memang baik dari novelnya atau komiknya karena sangat berbeda penjelasan dua-duanya ini. Dari novel juga tumben penjelasannya ini kurang. Jadi aku rekap sebisanya aja ya. Karena sebenarnya halusinasi itu nggak terlalu penting lah. Yang penting kan bukunya punya efek apa kepada Joseph. Gitu aja kan ya. Nah, singkatnya di pandangan Joseph ini buku tersebut berjudul When the Stars Return. Dan ditambah penjelasan Lin Ji tadi tentang peradaban yang hilang, Joseph berpikir apakah mungkin buku tersebut menjelaskan adanya kehidupan lain di luar sana. Karena tidak ada yang tahu nih sebenarnya apa yang ada di luar kosmik sana atau di luar galaksi sana. Lalu setelah membuka buku tersebut, Joseph pun mengalami sebuah halusinasi. Dia ini ada di sebuah tempat terbuka dengan banyak galaksi dan beberapa makhluk yang cukup susah namanya ini untuk disebutkan. Monster-monster gitulah pokoknya, yang sangat kuat sampai membuat Joseph tidak bisa melakukan apa-apa saat itu. Kemudian setelah Joseph sadar, dia menyimpulkan mungkin makhluk-makhluk tadi adalah bagian dari peradaban yang hilang tadi yang disinggung oleh Lin Ji. Sayangnya peradaban ini, jika dihubungkan dengan perkataan Lin Ji yang tadi mengatakan peradaban yang hilang ya, sepertinya mirip dengan kerajaan kuno di mana mereka ini lambat laun mulai jatuh dan akhirnya disegel oleh Lin Ji. Nah, itu tentang halusinasinya ya. Tapi intinya apa nih Pak yang didapat oleh Joseph? Nah, Joseph saat itu merasa makhluk-makhluk yang disegel dalam buku tersebut, Joseph ini bisa mensaman mereka atau memanggil mereka keluar. Asalkan ada sebuah kondisi yang terpenuhi yang masih tidak dijelaskan kondisinya apa, yang pasti bisa disaman lah pokoknya ya. Meskipun Joseph ini juga merasa resikonya cukup besar kalau dia mensaman makhluk-makhluk tersebut. Lin Ji setelah itu berkata bahwa mungkin dengan bantuan buku tersebut, Joseph bisa mencapai sesuatu dan mulai kehidupan baru. Yang sampai sini sebenarnya Lin Ji ini masih mereferensikan kepada keputusan Joseph yang meninggalkan status keluarganya dan mencoba jalan yang lain tadi. Gitu. Oke, seperti biasa setelah itu Lin Ji memberikan satu atau dua nasihat lagi yang kebanyakan diambil dari buku tadi, dan Joseph juga mendengarkan dengan seksama nasihat-nasihat tersebut seperti dia mendengarkan seniornya ketika dia ada di Secret Tower dulu. Kemudian tidak lupa Joseph ini juga berterima kasih kepada Lin Ji atas hadiah bukunya dan bimbingannya juga. Lalu sebelum pergi dia sedikit memandang pedang kandelanya yang ada di tangan Lin Ji. Dan merasa setelah sekian lama ya, sekian tahun perjuangan dan kesengsaraan bersama pedang kandela tersebut, akhirnya Joseph saat itu merasa lega bisa meninggalkan pedang tersebut.
dan juga kutukannya sudah hilang sampai sini. Lalu Joseph pun kemudian pergi. Nah, itu saja mungkin untuk part kali ini. Sorry ya kalau penjelasannya agak mumet dan kurang rapi. Kita akan lanjut ke part selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan juga loncengnya, lalu pilih yang all supaya kalian bisa dapat notifikasi jika video barunya sudah upload. Kalian juga bisa komen-komen di bawah guys jika ada pertanyaan tentang part kali ini.